Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Keren ID. Jadi di video kali ini gue lagi dapat kesempatan untuk nyobain RTX 3080 dari Nvidia. Dan tepatnya gue lagi dikirimin palit GeForce RTX 3080 Gaming Pro C. Dan di sini daripada gue nge-review karena sebenarnya datanya udah cukup banyak bertebaran di internet. Jadi lebih baik gue di sini nyobain salah satu fitur dari Nvidia yang namanya Nvidia Reflex yang katanya bisa membantu meminimalisir yang namanya sistem latency yang mungkin bakalan berguna buat game-game competitive shooter supaya kita bisa nge-aim lebih presisi dan juga pokoknya permainan kita harusnya jadi lebih baik karena sistem latency-nya itu bisa berkurang. Nah, Nvidia Reflex ini sebenarnya adalah sebuah tools yang di-provide sama Nvidia supaya kita bisa meminimalkan sistem latency. Nah, sistem latency ini variabelnya sebenarnya ada cukup banyak. Bahkan yang dari input awalnya banget mulai dari peripheral kayak mouse and keyboard, lalu mulai dari PC kita sendiri. Dan dari game sendiri juga bisa bikin latency dan dari monitor pun juga bisa bikin latency. Sebelum si Nvidia memperkenalkan fitur reflex ini, sebenarnya kita semua sepertinya nggak begitu merhatiin yang namanya sistem latency. Karena buat gue pribadi pun yang sering main game FPS, gue pribadi juga nggak pernah merasa terganggu kalau misalkan pun sistem gue punya latency. Dan selama ini pun gue juga nggak bisa measure karena ya gue nggak punya tools juga untuk nge-measure si sistem latency ini. Tapi ya memang tujuan dari fitur ini adalah supaya bisa meminimalisir variabel penyebab kekalahan yang bisa disebabkan oleh si hardware atau peripheral yang kita pakai. Jadi kalau misalnya kita main Valorant terus kita misalkan kalah gitu ya, jadi kita nggak nyalahin si PC kita gitu. Jadi melainkan kita harus berkaca kepada skill kita supaya kita bisa bermain lebih baik lagi. Karena si hardware dan juga peripheralnya sendiri itu udah dimaksimalkan sama si Nvidia. Cara kerja si Reflex ini intinya untuk meminimalisir proses antrian rendering waktu kita lagi main game, jadi CPU dan GPU-nya itu bisa sync dan si CPU bisa kerja lebih optimal dan meminimalisir latency lain, terutama yang ada di mouse input. Selain itu, Nvidia juga ngasih tools yang namanya Nvidia Reflex Analyzer yang kemarin itu sempat gue temuin di monitor 360Hz yang kemarin sempat gue cobain juga. Dan mungkin nanti di monitor lain juga bakalan ada. Di situ kita bisa memonitor latency yang dihasilkan dari peripheral sampai ke monitor yang kita pakai. Oke, jadi sebelum gue ngebahas lebih lanjut soal si Reflex ini, di sini gue akan menggunakan palet GeForce RTX 3080 Gaming Pro C karena ya ini adalah RTX 3080 yang secara performa udah sangat kencang banget dan gue mungkin akan ngebahas sedikit aja tentang VGA card ini. Yang secara desain bisa dibilang punya desain yang cukup berbeda dengan VGA card dari palet yang sebelumnya pernah gue bahas di CTID. Yaitu triple fan yang di bagian tengahnya itu ada branding Gaming Pro yang dimana adalah seri VGA card ini. Ditambah lagi ada ornamen-ornamen chrome di bagian tengah yang nyala-nyala. Dan ini menurut gue cukup unik, terutama untuk kalian yang suka lampu-lampuan. Dua dimensinya sendiri VGA card ini panjangnya sekitar 29 cm atau hampir 30 cm. Jadi kalian bisa cek aja di compatibility-nya dengan case kalian apakah bakal muat atau enggak. Backplate-nya ini bahannya dari aluminium alloy, jadi secara build quality VGA card ini udah sangat rigid banget dan bahannya juga oke untuk mendingankan si VGA card ini. Ditambah lagi di bagian backplate-nya itu ada lubang-lubang yang bentuknya itu kayak honeycomb supaya udara yang lewat dari heatsink ini bisa langsung keluar dan airflow-nya juga jadi lebih optimal. Setelah gua tes sih temperatur maksimalnya saat gua cobain main game itu udah sangat aman banget, kurang lebih sekitar 60 derajat. Tapi ini bisa beda tergantung dengan kondisi sistem kalian. Dan secara spesifikasi kurang lebih seperti ini, dia punya boost clock di 1740 MHz, VRAM-nya 10 GB GDDR6 19 Gbps, dan dia punya 8704 CUDA cores. Selanjutnya buat nyobain si Reflex ini, test bench yang gue pakai itu adalah Ryzen 7 2700X, memorinya T-Force Extreme RGB 2x8 3200 MHz. Storage-nya di sini gue menggunakan Teamgroup iX2 1TB dan untuk power supply-nya di sini gue menggunakan Thermaltake TOF-Gram RGB 750W 80+ Gold. Dan untuk aja untuk VGA card-nya di sini gue pakai palet GeForce RTX 3080 Gaming Pro C. Nah, untuk nyobain si Nvidia Reflex ini gue akan coba mainin game Valorant karena kebetulan di Valorant itu udah support dengan si Nvidia Reflex. Dan kalau nggak salah masih ada game-game lain yang support dengan si Nvidia Reflex ini, contohnya kayak COD Warzone, ada Fortnite, ada Apex Legends, ada Rainbow Six Siege, dan masih ada banyak lagi. Dan buat cara setup si Reflex ini cukup gampang, kalian tinggal buka Nvidia Control Panel, dan kalian bisa buka 3D Settings, dan kalian bisa cari option Ultra Low Latency Mode, dan kalian bisa langsung set ke Ultra. Perlu kalian ingat juga kalau misalkan VGA card dari Nvidia mulai dari Maxwell, kayak dari GTX 90 ke atas, kayak 950, 1050 ke atas, itu udah bisa menggunakan fitur si Nvidia Reflex ini. Lalu gue udah coba juga di laptop yang pakai GTX dan juga RTX itu udah bisa nge-enable si Ultra Low Latency Mode ini. Setelah itu kalau kalian ingin lihat sistem latency overlay-nya, kalian tinggal masuk ke GeForce Experience Overlay.
terus ke HUD layout, terus ke tab performance, terus cari latency. Tapi ini optional, kalau misalnya kalian nggak mau lihat juga nggak apa-apa, kalian bisa matiin aja. Nah untuk di Valorant sendiri, karena gamenya udah support, kalian bisa nyalain settingsnya aja di NVIDIA Reflex Low Latency, dan tinggal kalian aktifin aja. Dan setelah gue cobain main beberapa match dengan si NVIDIA Reflex ini sih, secara overall angka perbandingannya sebenarnya cukup jelas. Kalau di Reflex Off, render present latency dan render latency-nya itu angkanya selalu di atas 1 milisecond dan kadang bisa nyentuh sampai ke 3 milisecond ke atas. Sementara kalau di kondisi Reflex On Plus Boost, itu frekuensi dinyentuh sampai ke atas 2 milisecond itu sangat kecil banget kalau dibandingkan sama di kondisi off. Dan bahkan di kondisi tertentu dia bisa sampai di bawah 1 milisecond. Kalau secara angka sih memang perbedaan ini tuh bisa kelihatan, tapi gimana kalau misalkan kita ngebandinginnya secara langsung, apalagi kalau secara logika si latency ini hitungannya milisecond, dan apakah kita bisa ngebedain secara langsung semilisecond ini. Dan setelah gue cobain main beberapa game tadi, ya bisa dibilang gue pribadi nggak bisa ngebedain kira-kira reflex on dan off itu bedanya kayak gimana. Dan secara logika gue pun juga nggak masuk untuk ngebedain si sekian milisecond ini. Lalu apa faedahnya kalau misalnya kita nggak bisa bedain pakai mata? Kalau dari yang gue tangkap sih, fitur NVIDIA Reflex ini lebih sebagai untuk meminimalisir atau mengurangi kemungkinan error yang terjadi. Karena kalau misalkan di scene kompetitif sendiri, itu kesalahan atau kemungkinan error yang mungkin terjadinya di sekian milisecond itu bisa jadi hal yang sangat krusial banget. Jadi kalau misalkan kita bisa menghilangkan yang namanya error, meskipun errornya itu cuma terjadi kayak kemungkinannya 1%, maka lebih baik kemungkinan error itu dihilangin sama sekali, dan gue rasa ini adalah hal yang NVIDIA ingin sampaikan melalui si Reflex ini. Dan buat kesimpulannya sih, ya ini adalah salah satu fitur yang bisa kalian manfaatin kalau kalian menggunakan VGA card dari NVIDIA. Ditambah lagi dengan rilisnya RTX seri 3000 ini, yang secara spesifik di sini gue nyobainnya pakai GeForce RTX 3080 Gaming Pro C, performanya udah sangat kencang banget untuk mainin game kompetitif seperti Valorant. Ditambah lagi dengan Reflex, ya tentu aja udah nggak bakal ada lagi yang namanya performance issue yang disebabkan oleh hardware, entah FPS drop, stuttering, delay, dan semacamnya. Dan gue juga cukup bisa apresiasi fitur Reflex ini karena ya bisa meminimalisir latency yang disebabkan oleh hardware, ya meskipun secara kasat mata buat gue nggak bisa bedain, tapi untuk kompetitif mau sekecil apapun kemungkinan error yang disebabkan oleh si latency itu, ya lebih baik dihilangkan aja, dan gue cukup mengerti hal ini. Dan yang terakhir sih, gue harap fitur NVIDIA Reflex ini lebih banyak diimplementasikan di game-game lain, dan gue harap juga semoga si fitur NVIDIA Reflex Analyzer itu bisa diimplementasikan di monitor-monitor yang harganya terjangkau, karena untuk saat ini itu cuma ada di monitor-monitor yang kelasnya itu sampai 360Hz yang harganya cukup tinggi. Jadi gue harap bisa diimplementasikan di monitor-monitor yang harganya lebih terjangkau supaya bisa dinikmatin sama semua orang. Dan gue rasa itu aja bisa gue bahas soal NVIDIA Reflex ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join kelas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Gue Luis dari Krengi TKD, sampai jumpa di video berikutnya.